Bagian mungkin ada pertanyaan aku bagian. Istimewa sekali pembahasan malam hari ini Ustaz, ya Allah, persisnya Ustaz. Karena penyampaian Ustaz itu ringan, dalam, tapi mudah untuk dicerna. Ya Allah, jadi kebayang semua Ustaz. Ini rasanya Allah lemes Ustaz. Masya Allah. Ya Allah, jadi belajar untuk introspeksi diri, Masya Allah Ustaz, nikmat. Iya, antuman, iya. Nah, tadi ngebahas masalah nafsu saja, dan Ustadz bahwasanya antara hati dan nafsu itu adalah suatu hal yang berkaitan. Sekarang kan masalah jihad itu Ustadz, ijtihad kita untuk riyadhahnya kita itu untuk mengekang hawa nafsu, sebagaimana Ustadz 3 tahun belajar mengekang hawa nafsu itu kan nggak sulit Ustadz. Ada tahapan-tahapan Ustadz. Kalau buat pemula seperti kita Ustadz, itu tahapan-tahapan apa aja Ustadz yang bisa kita ambil Ustadz? Ya, walaupun kita nggak nyantren ya, walaupun kita nggak fokus kepada seorang mursyid ya, tapi Allah Ta'ala itu menjadikan syariat ini kompleks sifatnya, universal sifatnya. Jadi siapapun bisa melaksanakannya gitu. Jadi bukan hanya fokus jadi syariat ini fokus bagi para santri, yang bukan santri nggak bisa. Enggak, semuanya bisa gitu. Jadi misalnya Pak, untuk membersihkan hati, kita itu kan harus melawan. Nafsu itu harus lawan. Cara satu-satunya untuk kita bisa mengendalikan nafsu itu harus lawan. Sebagaimana katanya Al-Busiri, an-nafsu katifli intuhmilhu syabba'ala. Jadi nafsu itu sama seperti anak kecil. Anak kecil ketika menyusu, ya, kalau semua kita biarkan sampai besar tetap menyusu. Nah, tapi ketika kita itu ingin menyapi, gimana caranya menyapinya? Ya mau nggak mau harus kita paksakan. Dikasih jadam lah supaya dia itu merasa pahit, nggak mau lagi, dia itu pergi berangkat sehingga anaknya itu sampai sakit dan sebagainya. Itu yang harus terjadi. Caranya begitu, nggak mungkin cara yang lainnya. Jadi misalnya Pak, kita ambil satu contoh ya. Sebetulnya jadi untuk kita itu menakar keberhasilan kita di dalam mengendalikan nafsu atau membersihkan hati, itu banyak hal ya. Di antaranya adalah seperti yang saya contohkan itu badan saya, six pack dan lain sebagainya. Itu semuanya itu kan bisa diukur gitu loh. Jadi udah kelihatan, karena bisa ngelihat di kaca dan sebagainya. Nah, begitu pula kita kalau badannya gemuk, kita mau kurus kan mudah gitu loh. Artinya apa? Tinggal kita kurangi makan. Nah, menahan kurang makan itu loh, itu nafsu, itu kaitannya gitu loh. Jadi ya itu kan contoh-contoh. Gak berat saja ringan saja dari hal yang kecil aja. Betul. Itu kan terkait dengan nafsu. Nafsu itu terkait dengan keinginan. Benar-benar. Keincaran dan kebahagiaan. Aku kan ingin bahagia, semua orang pengen bahagia. Nah, yang menentukan orang itu pengen bahagia itu nafsu. Yang menentukan orang itu berkeinginan, anak pengen gini, anak pengen yang cantik, yang cakep dan sebagainya. Padahal ada di antara ulama kita, ajaran kita, kok kawin itu cari yang jelek. Kenapa? Karena ingin mengendalikan nafsunya. Nah, kalau sudah terkendali nafsunya, baru dicerai istrinya, kawin yang cakep. Itu sebagian orang itu. Tapi ini nggak bisa ditiru. Karena nanti nyengsarakan kesian juga yang jelek-jelek itu nanti kita. Nah, ini satu contoh. Mereka itu dengan berbagai cara bagaimana supaya dia itu bisa menekan dan mengendalikan nafsunya itu seperti itu. Nah, begitu pula kita. Nah, jadi nafsu itu harus kita fokuskan bagaimana caranya supaya nafsu itu terkendalikan. Dan tidak mungkin bisa kita lampaui kecuali dengan rasa pahit dulu, berat dulu. Sama seperti beratnya kalau kita diet. Oh, berat banget. Apalagi seperti kita, apalagi seperti Nabil gitu biasa. Kalau kita ngafe gitu, wah itu enak ini. Ada aja alasannya. Ini kesian nih, saya belbetnya yang masak nih. Lama-lama nih yang masak nih. Ada aja alasan yang baik-baik gitu ya. Tapi karena kita sudah niat diet, ya sudah harus kita bulatkan niat itu. Ya, mohon maaf, jadi karena menyenangkan orang itu bukan cuma makan saja. Anak sendiri, anak dakwah. Alhamdulillah kalau diundang malam-malam, ya anak bilang, anak minta maaf, anak nggak makan malam, gitu. Jadi anak ambil sedikit aja, ambil berkah dan sebagainya. Kenapa? Karena anak punya kewajiban untuk menjaga diri anak. Anak punya diri bukan punya anak, tapi punya Allah, Rasulullah, dan punya umat. Itulah konsekuensi sebagai seorang dai, gitu. Nah, sehingga kita harus menjadi contoh, badan kita menjadi contoh, cara kita menjadi contoh, hati kita menjadi contoh, pengendalian nafsu kita juga harus menjadi contoh. Nah, itu seperti kalau kita treadmill. Kenapa treadmill setiap hari? Karena itu kan mujahadah, dalam rangka mujahadah. Pokoknya nggak mau, anak harus treadmill anak nggak mau cuma setengah jam, harus 1 jam. Itu sudah waktunya sudah 1 jam, aduh capeknya luar biasa. Tahan. Nah, itu membiasakan semacam. Akhirnya terbiasa, dari berat. Akhirnya terbiasa, jadi berat akhirnya terbiasa. Nah, akhirnya dari satu topik, satu aspek, akhirnya
aspek-aspek yang lain. Nah, gitu, Beb. Nah, kalau kita nggak mengendalikan itu, Beb, susah, Beb. Insyaallah. Ya, Ini ya. contoh yang ringan, contoh yang ringan tapi gampang dicerna. Jadi mengendalikan nafsu itu bukan suatu hal yang harus suatu hal yang berat. Namun dari hal yang kecil, bagaimana kita mengekang keinginan kita dan jadikan setiap nafsu kita sesuai dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insyaallah. Ya, contohnya seperti apa, Beb? Contohnya seperti yang Antum bilang, yang ringan aja buat orang awam.